Islam adalah agama yang membawa rahmat dan mengajarkan umatnya untuk berbuat kebajikan. Fungsi agama Islam dapat dirasakan apabila umat Islam menjalankan kewajibannya. Salah satu kewajiban umat Islam adalah mendirikan sholat. Tidak hanya sholat yang wajib, Islam juga menganjurkan umatnya untuk melaksanakan sholat sunnah seperti sholat duha. Hal tersebut merupakan cara meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT sehingga pertolongannya kepada kita semakin lebih dekat. Sholat duha adalah sholat yang dikerjakan sejak matahari mulai meninggi, yakni sekitar pukul 7 pagi hingga tergelincirnya matahari, yakni sekitar pukul 11 siang. Sedangkan waktu utama melaksanakan sholat duha adalah jika dilakukan agak siang, karena semakin siang maka nilainya semakin utama. Ini sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad SAW yang artinya, sholatnya orang-orang yang kembali kepada Allah adalah pada waktu anak-anak onta bangun dari pembaringannya karena tersengat panasnya sinar matahari. Hadis riwayat Muslim nomor 1144. Sebagai hambanya yang fakir dan selalu membutuhkan pertolongan Allah untuk kemudahan segala urusan, maka selayaknya kita merasa senang dan bahagia dalam melaksanakan ibadah sholat duha. Karena sholat duha memiliki begitu banyak keutamaan yang seharusnya bisa memotivasi kita dalam mengerjakannya. Berikut adalah keutamaan sholat duha yang dijanjikan oleh Allah melalui Rasulnya bagi mereka yang mengamalkannya dengan penuh ketekunan dan ketulusan. Nomor 1. Wasiat khusus dari Rasulullah. Sholat duha diwasiatkan Rasulullah kepada Abu Hurairah radhiyallahu an untuk menjadi amal harian. Hal ini terdapat dalam hadis riwayat Bukhari Muslim nomor 1140, di mana Rasulullah SAW bersabda yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an ia berkata, kekasihku Rasulullah SAW berpesan kepadaku untuk selalu puasa 3 hari setiap bulan, mengerjakan 2 rakaat duha dan mengerjakan sholat witir sebelum aku tidur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim nomor 1140. Nomor 2. Pahalanya seperti bersedekah. Mengerjakan sholat duha memiliki nilai yang sama seperti nilai amalan sedekah. Sedekah yang dimaksud adalah sedekah masing-masing ruas anggota badan yang diwajibkan untuk dikeluarkan setiap paginya. Karenanya orang yang mengerjakan sholat duha akan memperoleh ganjaran pahala sebanyak persendian itu. Sedangkan persendian yang ada pada seluruh tubuh manusia itu sebagaimana dikatakan dalam hadis dan dibuktikan dalam dunia kesehatan adalah sebanyak 360 persendian. Aisyah radhiyallahu an pernah menyebutkan sabda Nabi SAW yang berbunyi, innahu khuliqa kullu insanin min bani adama ala sittina wa thalathima'ati mafsil. Sesungguhnya setiap manusia keturunan Adam diciptakan dalam keadaan memiliki 360 persendian. Hadis riwayat Muslim nomor 1007. Kabar baiknya adalah bahwa sedekah seluruh persendian manusia yang terdiri dari 360 persendian itu bisa dicukupi hanya dengan mengerjakan 2 rakaat sholat duha. Nah, ini sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dzar radhiyallahu an, di mana Nabi SAW bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah, wa kullu tasbihatin shadaqah, wa kullu tahmidatin shadaqah, wa kullu tahlilatin shadaqah, wa kullu takbiratin shadaqah, wa amrun bil ma'rufi shadaqah, wa nahyun 'anil munkar shadaqah, wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarkahuma minad duha. Pada pagi hari diharuskan bagi seluruh persendian di antara kalian untuk bersedekah. Setiap bacaan subhanallah bisa sebagai sedekah, setiap bacaan tahmid alhamdulillah bisa sebagai sedekah, setiap bacaan tahlil la ilaha illallah bisa sebagai sedekah, dan setiap bacaan takbir Allahu Akbar juga bisa sebagai sedekah. Begitu pula amar ma'ruf mengajak kepada ketaatan dan nahi mungkar melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Ini semua bisa dicukupi atau diganti dengan melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim nomor 720. Nomor 3. Tak dicukupi kebutuhannya di hari itu. Sholat duha yang dilakukan oleh seseorang di awal hari dijanjikan tercukupinya kebutuhan orang tersebut di hari itu. Dengan janjinya tersebut, Allah Sang Maha Pengasih ingin memberikan balasan dan imbalan atas kesediaan hambanya untuk mengingat dirinya di waktu duha dengan memenuhi apa-apa yang menjadi kebutuhan dia sepanjang hari itu. Janji Allah tersebut dapat ditemukan dalam sebuah hadis qudsi sebagaimana diriwayatkan oleh Nu'aim bin Hamar al-Ghatafani. Beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, qala Allahu azza wa jalla, ya ibna Adam la ta'jiz an arba'i rakatin
min awalin nahar akhfika akhirahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan 4 rakaat sholat di awal siang atau di waktu duha, maka itu akan mencukupimu di akhir siang. Hadis riwayat Ahmad nomor 286. Nomor 4. Mendapat pahala haji dan umroh yang sempurna. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Man shalal ghadata fi jama'atin, tsumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu asy-syamsu, tsumma shalla rak'ataini kanat lahu ka'ajrin hajjah wa umrah." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tamatin, tamatin, tamatin." Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, lalu ia duduk sambil berzikir pada Allah hingga matahari terbit, kemudian ia melaksanakan sholat 2 rakaat, maka ia seperti memperoleh pahala haji dan umroh. Beliau pun bersabda, pahala yang sempurna, sempurna dan sempurna. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 586. Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud kemudian ia melaksanakan sholat 2 rakaat setelah matahari terbit, yaitu adalah kemudian ia melaksanakan sholat setelah matahari meninggi setinggi tombak, sehingga keluarlah waktu terlarang untuk sholat. Sholat ini disebut pula sholat isyraq atau sholat suruk, di mana sholat tersebut adalah waktu sholat di awal waktu. Nomor 5. Termasuk sholat awabin, yakni orang yang kembali taat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "La yuhafidu ala salati duha ila awabin, wa ya salatul awabin." Tidaklah menjaga salat sunnah duha melainkan awab atau orang yang kembali taat. Inilah salat awabin. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah nomor 164. Adapun yang dimaksud dengan awabin yakni bentuk jama dari awab, yang berarti orang taat atau kembali kepada ketaatan, karena kita sebagai manusia dalam keseharian tidak luput dari berbuat dosa dan maksiat kepada Allah SWT, baik yang disengaja maupun tidak. Dan dengan mengerjakan duha, maka kita berharap kepada Allah termasuk orang yang kembali bertaubat kepadanya, dari yang semula lalai kepadanya menjadi berzikir kepadanya, sebagaimana yang dikatakan seorang sahabat Ubaid bin Umar bahwa awab adalah orang yang mengingat-ingat dosanya, lalu kemudian ia memohon ampun kepada Allah. Demikianlah keutamaan atau manfaat dari dikerjakannya sholat di awal pagi atau waktu duha yang telah dijanjikan oleh Allah melalui Al-Quran dan Rasulnya. Semoga Allah SWT memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita untuk merutinkan sholat yang mulia ini, sehingga dengan mengerjakan ibadah sholat sunnah duha ini dapat menambah kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT, yang nantinya kita bisa mendapatkan apa-apa yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, baik itu berkaitan dengan kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Wallahu a'lam.